Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Cerita Malam. Yang kali ini kedatangan tamu dari teman narasumber kami yang akan bercerita tentang pengalaman kisah pribadinya di tahun 2015 yang akan bercerita tentang perjudian atau yang dikatakan togel. Perkenalkan, ini teman saya namanya Mas Anggi yang akan menceritakan kisah pengalaman pribadinya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua buat pelajaran agar kisah ini bisa berjalan. Ya, Mas Anggi yang akan bercerita. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Ivan. Saya telah diundang ke studio podcast milik Anda. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi yang saya pernah alami di tahun 2015. Ceritanya, waktu itu saya sangat berambisi sekali untuk mendapatkan yang namanya nomor. Setiap hari saya beli kupon ke orang, memasang nomor, dan di situ saya sangat berambisi sekali untuk mendapatkannya. Setiap hari memasang, tapi tidak pernah dapat atau kita tidak pernah tembus gitu, Mas. Nah, di situ saya sangat berambisi agar saya bisa mendapatkan uang cepat tanpa bekerja, tanpa apa itu namanya ya, susah payah. Akhirnya saya diperkenalkan oleh teman saya, sebut saja inisialnya C. Suatu hari itu si C bertemu saya di jalan. Lalu saya diajak ke rumahnya. Ya, kita layaknya seorang pemuda, di situ kita ngobrol masalah itu. Ngalor ngidul lah, kayak gitu. Obrolan kita kan. Dan perbincangan kita ini menjurus ke perjudian nomor. Tanpa basa-basi, teman saya ini langsung mengajak saya, karena teman saya ini juga sangat ambisi untuk mendapatkan uang tanpa jerih, susah dan payah. Teman saya ini mendapatkan info begitu, Mas. Info dari temannya yang juga pernah menggeluti perjudian nomor. Itu tempatnya di daerah mana, Mas? Itu tempatnya masih di daerah Pemalang Selatan. Kita sebut saja itu tempatnya di kuburan keramat. Iya. Nah, pada waktu itu kita diberitahu sama teman saya yang berinisial Mas C itu, kita disuruh mendatangi ke kuburan keramat itu. Iya. Tanpa berpikir lama, Mas C ini langsung ngajak saya. Saya yang juga berambisi untuk mendapatkan uang dari nomor itu, juga tanpa berpikir lama saya mengiyakan apa yang diceritakan oleh Mas C tentang meminta nomor ke kuburan keramat. Itu ritualnya pakai apa aja, Mas? Atau pakai dupa atau pakai sejenis barang atau apa yang dipakai buat ritual nomor itu? Ya, seperti yang diarahkan oleh teman si Mas C ini, kita disuruh melakukan persiapan, Mas. Persiapan itu sangat matang.
kita beli kembang 7 rupa, kita beli dupa, sampai kita pokoknya itu sangat matang persiapannya, Mas. Gak cuma itu, kita juga sangat berambisi untuk melakukan ritual itu sebagaimana kita berambisi mendapatkan nomor, agar kita mendapatkan nomor. Nah, setelah ritual itu dijalankan, apa yang didapat? Apa itu dikasih nomor atau itu berbentuk yang bagaimana, Mas? Itu berarti kita berangkat itu jam 5:30 sore, Mas, dari rumah si C itu. Kita udah bawa persiapan bekal, ada kembang, ada dupa, dan ada segala macam, pokoknya ada kemenyan, kita bawa itu semua. Sampai di situ kita berangkat dari rumah jam 5:30 sore. Perjalanan ke tempat itu memakan waktu kira-kira 3 jam. 3 jam. 3 Jauh jam. berarti ya, Mas? Itu melewati desa, melewati sawah, itu jauh, Mas. Iya. Kita naik bukit, lalu kita ketemu itu pemakaman. Dari pemakaman umum itu kita masih jauh. Ibarat katanya itu kuburan paling terakhir, karena di tempat itu orang-orang warga sekitar itu menyebutnya itu kuburan keramat. Kita berangkat 5:30 dari rumah, perjalanan 3 jam, kita langsung menuju ke tempat yang dituju oleh saya dan si Mas C itu. Akhirnya kita sampai itu ke tempat. Sampai sekitar jam berapa ke tempat? Sampai ke tempat itu sekitar jam 7 lebih. Karena kita berangkat dari rumah itu jam 5:30. Ya sekitar jam 8 itu kita baru sampai di situ. Medannya itu sangat luar biasa, Mas. Jalan setapak kita lalui itu ada persawahan di situ, masuk terus sampai naik bukit itu kita lalui. Itu hampir menjelang malam lah. Oke, terus kita sampai di tempat waktu itu. Si Mas C ini langsung mempersiapkan peralatannya. Iya, mempersiapkan yang tadi kita bawa itu. Iya. Ada kembang 7 rupa, terus kemenyan, ada dupa, dan lain-lain lah. Nggak lupa kita juga bawa rokok sama kopi hitam, kopi pahit gitu. Mas C yang masuk duluan. Di situ pertama nyampe itu Mas C itu yang masuk duluan, teman saya itu. Karena dia yang sangat berambisi agar mendapatkan uang tanpa jerih susah payah gitu. Oke, sampai di situ kita melakukan persiapan, kita taruh, kita nyalakan dupa. Itu anehnya itu ya, Mas, waktu kita nyalakan dupa itu seketika itu anginnya langsung besar, serentak lah ya, langsung ya. Iya, itu serentak. Dari situ saya berkata di hati, ya bicara di hati saya, apakah ini yang dinamakan sosok atau iya, pikiran saya itu di situ muncul sosok apa, muncul apa itu, orang namanya kita masih muda, kita cuma modal nekat gitu ya, Mas. Habis itu Mas C udah selesai melakukan persiapan, di situ dia mulai melakukan ritual apa yang diarahkan oleh temannya si Mas C.
Saya itu pertama itu nunggu di belakang gapura, itu makamnya itu seperti gapura itu. Seperti gapura, terus belakangnya itu pohon bambu. Iya. Sama pohon beringin apa-apa itu. Pohon jati kayaknya itu. Karena di situ posisinya gelap, saya nyalakan lampu motor di situ. Tapi ditegur sama Mas J. Katanya nggak usah. Nanti biar kita nyalakan lilin aja. Oke, sampai di situ Mas J masuk melakukan ritual. Saya nunggu Di luar yang ada di luar. Jaraknya itu cuma berapa meter lah. berapa meter. Dan akhirnya setelah Mas J melakukan ritual tadi, sampai berapa jam itu, kayaknya sampai 2 jam ritual di situ. Itu posisinya saya keringat dingin itu keluar semua. Karena tadi sampai situ saya merinding. Karena saya berdua ini cuma model negat, akhirnya saya lakuin itu doang, persiapan. Kita udahlah, kita lakuin aja, siapa tahu kita dikasih kayak gitu. Nah, sempat di Mas C itu ritual, apakah Mas C itu dikasih nomor atau dikasih petunjuk gimana? Pertama itu kita melakukan apa namanya itu ya, kita bawa itu sih batang korek. Iya. Korek kayu itu. Kita lilitin kertas, kita kasih nomor. Kalau kata temennya si Mas C, itu kalau nomornya kebalik ke belakang kelihat, itu yang dikasih. Kayak gitu. Nah, terus si Mas C ini nurut, dia lakuin. Udah menjelang malam itu hampir jam 8:30, jam 9:30 lah. Seingat saya itu jam 9:30 kayaknya, kalau nggak salah. Itu saya udah nggak kuat. Karena di situ itu wah, suasananya sangat seram sekali. Saya itu udah menahan, ya namanya orang nekat ya Mas. Ya udah kita lakuin aja sampai situ. Saya nunggu sampai 2 jam itu Mas C baru keluar. Iya. Nah, si Mas C itu pas keluar infonya apa? Ya kata Mas C itu kita dikasih nomor. Iya. Tapi itu cuma satu nomor. Iya. Nah di situ saya bilang, kenapa cuma satu? Apa kita kurang sesajennya, apa kita kurang gimana, kurang lama, kayak gitu. Nah di situ masih tanpa bicara panjang, dia langsung ngajak kita turun dari situ, nanti bicaranya di bawah. Sampai dari situ katanya itu dia melihat sosoknya seperti apa itu Mas? Bisa digambarkan atau gimana itu? Sosoknya itu kayak apa itu ya, tinggi berjubah tapi hitam. Ya terus dia bercerita kalau dia melihat itu, terus dia saking takutnya mungkin ya, karena saya nggak ikut masuk ke dalam, dia yang masuk ke dalam sendiri. Itu dia saking takutnya mungkin dia udahin itu, langsung keluar dari dalam. Sampai di luar ketemu saya, dia langsung gak banyak ngomong, dia langsung ngajak kita turun dari bukit. Nah sampai kita turun, kita udah dekat
ke perkampungan warga ini ya. Iya. Dia baru cerita katanya dia itu melihat sosok. Nah akhirnya saya putuskan gimana, hasilnya gimana. Nah, terus katanya si Mas C ini dikasih cuma 1 angka. Akhirnya saya jengkel kan. Kita udah persiapan matang, kita udah melakukan perjalanan cukup panjang lah, cukup jauh lah, 3 jam perjalanan dari rumah. Hasilnya nihil. Yang akhirnya Mas Anggi sama temennya langsung pulang atau kemana? Ya kita langsung pulang. Dari itu kita ya kecewa lah. Iya. Karena mungkin kita kurang bawa sesajen atau gimana ya, pokoknya kita kecewa pulang dari situ. Terus dia buka itu gulungan tadi, itu kan yang keluar cuma 1 angka itu. Iya. Nah pada saat itu kita sambil nunggu perjalanan dari situ ke rumah, kita bicara di tengah jalan kan. Orang kita bawa motor. Akhirnya kita penuh dengan rasa kecewa karena cuma dikasih 1 angka. Oke, emang kalau benar ini kuburan keramat, kita cuma dikasih 1 angka, itu nomornya masuk enggak ke Berbuat judi? Enggak, maksudnya ke putaran itu masuk enggak, keluar enggak. Karena enggak ada modal juga kan, akhirnya kita enggak masang lah. Iya, nggak dipasang. Iya. Kita tunggu, udah sampai rumah, kita cek itu ke tempat itu yang jual kupon itu kan. Iya. Itu nomor keluar. Nomor itu keluar. Iya, tapi kita cuma dikasih 1 angka. Itu yang buat kita kecewa gitu. Di pengalaman pribadi Mas Anggi yang menceritakan pengalamannya yang ikut mencari nomor yang akhirnya mendapatkan cuma 1 angka, yang ternyata nomor itu keluar, gak dipasang. Iya, begitulah ceritanya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua, pengalaman kita semua, biar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.